warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Supu. Saya dari kelas 1G dengan NIM 151423207. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Vidya Monoarfa MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa komunikasi di Nusantara sejak abad ke-7 pada masa penjajahan Belanda. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan pemerintahan. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia semakin berkembang dan digunakan di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia. Baiklah, kedudukan bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kemudian fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pemersatu, yaitu bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian fungsi identitas, yaitu bahasa Indonesia berfungsi untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Kemudian fungsi komunikasi, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat Indonesia. Lanjut, fungsi ekspresi, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan ide. Berikut manfaat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat, yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa. Yaitu bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Meningkatkan pemahaman, yaitu bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk memahami berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Lanjut, meningkatkan kemampuan berpikir, yaitu bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Lanjut, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Cendekia, yaitu menggunakan kata-kata dan istilah yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dibahas. Lugas dan jelas, yaitu menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Formal, yaitu menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah
kaidah tata bahasa Indonesia. Objektif, yaitu tidak memuat unsur-unsur subjektif seperti pendapat, perasaan, dan emosi. Sistematis, yaitu menggunakan struktur dan urutan yang logis dan runtun, ringkas dan padat, yaitu menggunakan kata-kata yang efisien dan efektif. Berikutnya contoh ragam bahasa ilmiah. Berikut adalah contoh ragam bahasa ilmiah, seperti karya tulis ilmiah, karya seperti makalah, laporan penelitian, dan skripsi, laporan praktikum, buku teks pelajaran, artikel ilmiah, tulisan ilmiah populer. Pentingnya ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah penting untuk digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan mudah. Selain itu, ragam bahasa ilmiah juga dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.